Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Zafira dengan NIM 222790004, Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Pak Bahar dengan materi Transformasi Digital di Indonesia, peran startup dalam mendorong inovasi. Berikut materinya. Yang pertama, pendahuluan. Transformasi digital di Indonesia semakin penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi. Startup berperan sebagai penggerak inovasi, menawarkan solusi baru dan produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mereka tidak hanya memperbaiki efisiensi proses bisnis, tetapi juga membuka akses ke layanan yang lebih luas dengan kolaborasi antara startup dan sektor lain. Indonesia dapat memperkuat posisi dalam ekosistem digital global, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inklusi sosial. Ada 3 permasalahan yang akan saya bahas. Yang pertama itu akses terhadap teknologi dan infrastruktur, yang kedua regulasi dan kebijakan, yang ketiga sumber daya manusia dan talenta digital. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur itu dalam pembangunan ekonomi dan sosial itu mencakup beberapa aspek. Aspek yang pertama itu internet dan komunikasi. Ketersediaan koneksi internet yang cepat dan andal sangat penting untuk pendidikan, bisnis, dan komunikasi. Yang kedua itu transportasi. Yang kedua itu transportasi, infrastruktur transportasi yang baik seperti jalan, jembatan, dan transportasi umum memudahkan mobilitas dan akses ke layanan. Yang ketiga itu energi, akses ke sumber energi yang terjangkau dan berkelanjutan mendukung industri dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat itu pendidikan dan pelatihan. Teknologi pendidikan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan keterampilan. Selanjutnya, regulasi dan kebijakan. Kebijakan pemerintah itu memerlukan inisiatif pendukung. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendorong pertumbuhan startup, seperti pengurangan pajak bagi startup yang beroperasi di sektor teknologi. Yang kedua itu Badan Ekonomi Kreatif. Badan Ekonomi Kreatif berfungsi sebagai penghubung antara startup dan pemerintah, membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dengan memberikan dukungan finansial dan akses ke sumber daya. Yang ketiga itu tantangan dalam regulasi. Hambatannya itu startup menghadapi masalah dalam hal perizinan dan regulasi yang rumit, yang dapat menghambat pertumbuhan dan inovasi. Proses yang panjang dan berbelit-belit seringkali menjadi penghalang bagi pendiri startup. Yang keempat, perlindungan hak kekayaan intelektual. Perlunya peraturan yang lebih baik untuk melindungi inovasi dan kekayaan intelektual. Tanpa perlindungan yang memadai, startup berisiko kehilangan ide-ide mereka dan menghadapi kompetisi yang tidak adil. Sumber daya manusia dan talenta digital sangat penting dalam era transformasi digital saat ini. Beberapa poin kunci terkait keduanya. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Penting untuk mengembangkan program pendidikan yang fokus pada keterampilan digital seperti pemrograman, analisis data, dan keamanan cyber. Yang kedua itu ketersediaan talenta. Perusahaan perlu menjalin kemitraan dengan institusi pendidikan untuk menciptakan kurikulum yang relevan dan mendukung pengembangan talenta. Yang ketiga, keterampilan adaptif. Talenta digital harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan pasar. Yang terakhir, peningkatan kapasitas. Program pelatihan berkelanjutan penting untuk memastikan bahwa tenaga kerja tetap kompetitif dan siap menghadapi tantangan baru. Selanjutnya, masuk ke bagian tinjauan pustaka. Transformasi digital di Indonesia. Transformasi digital merupakan proses pengintegrasian teknologi digital ke dalam semua aspek bisnis dan kehidupan masyarakat. Menurut Gawar dan Kusumano 2014, transformasi digital mencakup perubahan budaya, organisasi, dan teknologi. Di Indonesia, proses ini semakin mendesak akibat pertumbuhan pengguna internet dan kebutuhan akan layanan yang lebih efisien. Menurut Kominfo 2022,
Peran startup dalam inovasi. Startup berfungsi sebagai motor penggerak inovasi. Menurut RIS 2011, startup adalah entitas yang mencari model bisnis yang dapat diulang dan scalable. Mereka seringkali memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar, yang seperti memfasilitasi inovasi. Startup di Indonesia seperti Gojek dan Tokopedia telah menunjukkan bagaimana inovasi dapat mengubah industri tradisional, menurut Sullivan 2021. Selanjutnya, pembahasan. Ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama, latar belakang transformasi digital, kontribusi startup di Indonesia, dan tantangan yang dihadapi startup. Latar belakang transformasi digital di Indonesia menghadapi perubahan signifikan dengan munculnya teknologi digital. Transformasi digital bukan hanya tentang adopsi teknologi, tetapi juga tentang bagaimana teknologi mengubah cara kita bekerja, berinteraksi, dan berbisnis. Dalam konteks ini, startup berperan sebagai penggerak utama dalam mempercepat inovasi dan menciptakan solusi yang relevan. Yang kedua, kontribusi startup. Startup di Indonesia berkontribusi melalui beberapa cara. Yang pertama itu inovasi teknologi, yang kedua pemecahan masalah lokal, dan yang ketiga kolaborasi dalam ekosistem. Inovasi teknologi itu, startup menciptakan aplikasi dan platform yang memenuhi kebutuhan pasar seperti layanan pembayaran digital, transportasi online, dan edukasi daring. Dan pemecahan masalah lokalnya itu banyak startup yang fokus pada isu-isu spesifik yang dihadapi masyarakat Indonesia, seperti akses pendidikan, layanan, kesehatan, dan distribusi barang. Dan kolaborasi dan ekosistem itu, startup sering berkolaborasi dengan perusahaan besar dan institusi pemerintah, membangun ekosistem yang mendukung inovasi. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi startup. Walaupun memiliki potensi besar, startup di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Yang pertama itu masalah pendanaan. Meskipun ekosistem investasi semakin berkembang, akses ke pendanaan yang cukup masih menjadi tantangan bagi banyak startup, terutama di tahap awal. Yang kedua itu regulasi dan kebijakan. Kebijakan yang tidak konsisten atau kurang pendukung dapat menghambat pertumbuhan startup. Perlu adanya regulasi yang jelas dan mendukung inovasi. Yang ketiga itu kompetisi. Persaingan dari startup lain semakin ketat. Startup perlu berinovasi terus-menerus untuk tetap relevan. Saya akan membahas sedikit studi kasus terkait startup. Startup sukses di Indonesia. Yang pertama itu Gojek. Mengubah cara orang bertransportasi dan melakukan transaksi sehari-hari. Gojek tidak hanya menyediakan layanan transportasi, tetapi juga memperluas ekosistemnya dengan layanan pengantaran dan pembayaran. Yang kedua itu ada Tokopedia. Mengubah landscape e-commerce di Indonesia dengan memberikan platform bagi para penjual untuk menjangkau konsumen lebih luas, memperdaya usaha kecil dan menengah. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu, transformasi digital di Indonesia dipercepat oleh startup yang menghadirkan inovasi dan solusi yang relevan. Dengan fokus pada pemecahan masalah lokal dan kolaborasi, startup meningkatkan efisiensi dan memperdayakan komunitas. Namun, tantangan seperti akses pendanaan, regulasi, dan persaingan ketat masih perlu diatasi. Sarannya itu, pemerintah perlu merumuskan regulasi yang mendukung pertumbuhan startup, termasuk insentif dan investasi dan perlindungan terhadap inovasi. Baik, itu dia tadi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.